Apa sih media konvensional dan new media itu? Keunggulan dan kelemahannya apa? Terus perbedaan karakteristik dari kedua media tersebut apa sih? Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Siddiq dari channel Muhammad Siddiq tentunya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kemarin saya sudah menyampaikan terkait materi tugas wartawan dan cara memonitor anggaran iklan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang media konvensional dan new media, keunggulan, kelemahan, termasuk perbedaan karakteristiknya. Nah, sebelum ke pembahasan, kita bahas dulu apa sih itu media. Secara umum, media sering diartikan sebagai alat saluran komunikasi yang digunakan sebagai perantara penyampaian pesan atau informasi antara pengirim dan penerima. Nah, seiring perkembangannya zaman, media dibagi menjadi dua, yaitu media konvensional dan media baru atau new media. Nah, kedua media ini memiliki perbedaan baik itu dalam karakteristik, keunggulan maupun kelemahannya. Nah, apa sih perbedaan dari kedua media tersebut? Dimulai dari yang pertama, yaitu media konvensional. Media konvensional adalah media generasi lama sebelum media baru atau new media, tapi media konvensional masih tetap eksis sampai sekarang. Media konvensional merupakan proses produksi dan penyampaian data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu media elektronik seperti televisi dan radio, dan media cetak seperti koran, CD atau DVD, terus majalah, dan lain-lain. Media konvensional mempunyai karakteristik yang pertama, mempengaruhi masyarakat. Media massa dapat membentuk opini seseorang. Hal ini yang dimaksud sebagai karakteristik dari media massa. Yang kedua yaitu komunikasi satu arah. Publik mampu mendengarkan atau membaca informasi, tapi tidak bisa memberikan tanggapan secara langsung. Yang ketiga itu berbagi kalangan atau menjangkau berbagai kalangan. Contohnya, dalam satu siaran berita, terkadang dari berbagai usia, keyakinan, agama, kecenderungan, dan lain-lain, dan berbagai profesi akan mendengarkan informasi tersebut. Yang keempat itu harus menunggu informasi sesuai jam jadwal yang dijadwalkan. Yang kelima itu komunikasi anonim dan heterogen, yang artinya penerima pesan seperti pembaca, pendengar, dan pemirsa tidak dikenali, dan heterogen artinya beragam atau berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan sifatnya. Yang keenam itu umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Jadi feedback yang kita dapatkan dari penerima atau khalayak tidak langsung disampaikan kepada yang pengirim, tapi harus menunggu beberapa saat. Media konvensional mempunyai keunggulan yang pertama, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, harga relatif lebih murah. Yang ketiga, jangkauan luas. Media konvensional juga mempunyai kelemahan seperti satu, biaya pencetakan mahal. Yang kedua, lebih lama dalam menyajikan informasi. Yang ketiga itu komunikasi satu arah yang tadi saya sebutkan. Oke, kalau yang tadi itu media konvensional, sekarang kita bahas media baru atau new media. Apa sih perbedaan, kelemahan, keunggulan, dan karakteristik media baru daripada media konvensional? Mari kita simak. New media atau media baru adalah media baru yang muncul setelah media konvensional. New media merupakan istilah umum untuk menggambarkan proses penyampaian informasi lewat teknologi digital. New media merupakan media yang menggunakan internet, media yang berbasis online, dan
teknologi berkarakter fleksibel. New media merupakan digitalisasi dari sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains. Nah, new media sendiri mempunyai karakteristik seperti yang pertama, digital. Maksudnya, semua data dan konten yang ada di dalam media baru sebenarnya merupakan data-data yang bersifat digital atau bukan fisik seperti layaknya media massa atau media konvensional yang berupa koran ataupun yang lainnya. Yang kedua itu interaktivitas. Maksudnya, pada media baru memungkinkan semua orang, termasuk pembaca yang awam sekaligus, dapat terlibat langsung dalam proses diskusi dan saling mengomentari sebuah berita atau sebuah komentar dari seorang tertentu di dalam suatu berita tersebut. Yang ketiga, hipertekstual, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang lebih cepat melalui mengklik teks tersebut dan menggunakan perangkat mouse ataupun dengan sentuhan langsung pada gawai telepon atau handphone atau smartphone. Yang keempat itu virtual. Objek ataupun benda yang kita klik, kita bisa lihat dan seterusnya di media baru tidak dapat memiliki objek fisik sebagaimana media konvensional yang lain seperti misalnya majalah dan sebagainya. Contohnya yaitu sebuah web. Web tidak bisa kita sentuh langsung, tapi kita bisa lihat. Yang kelima itu simulasi. Menghadirkan sebuah simulasi terhadap suatu objek atau suatu peristiwa tertentu. Infografis, video reka ulang yang dibuat teknologi CGI misalnya adalah wujud dari sebuah simulasi media baru. Yang keenam itu terhubung. Yang berarti baik konten ataupun pengguna di media sosial atau di new media baru dapat saling terhubung dengan media lain yang ada di internet. Misalnya akun email yang terkoneksi dengan fitur media lain atau akun sosial media yang dapat digunakan untuk berlangganan di salah satu media massa online dan lain sebagainya. Ya, new media mempunyai keunggulannya. Yang pertama itu multimedia. Artinya dapat memuat berita dalam bentuk teks, audio, videografis, dan gambar di saat yang bersamaan. Yang kedua itu aktualitas. Media daring memuat informasi aktual karena mudah dan dapat cepat menyajikan informasi. Yang ketiga itu cepat. Artinya, berita yang diunggah di media atau di new media bisa langsung diakses semua orang. Yang keempat itu update. Pembaruan atau updating berita bisa dilakukan dengan cepat, baik itu di sisi konten maupun redaksional. Yang kelima itu kapasitas luas. Media online mampu menampung naskah berita yang sangat panjang, ya. Dan yang terakhir yang keenam itu fleksibilitas. Artinya pemuatan serta penyuntingan naskah bisa di kapan saja di mana saja. Begitu pula dengan penayangan yang bisa dilakukan kapan saja. Selain keunggulan new media, juga mempunyai kelemahan yaitu yang pertama, minimnya filter terhadap konten-konten internet yang kurang begitu sesuai dengan kebudayaan lokal atau Indonesia. Sebagai contoh adalah situs-situs pornografi dan yang lain-lain. Yang kedua itu cybercrime. Kejahatan internet marak terjadi di akhir-akhir ini bahwa cybercrime merupakan tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi informasi, komputer ataupun alat-alat elektronik lainnya. Yang ketiga itu kredibilitas. Munculnya banyak blog ataupun open source maka juga akan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kredibilitas dari informasi yang ditampilkan di internet. Setiap orang bisa menulis dan menyebarkan di internetnya. Di sisi lain, seseorang juga bisa sebagai konsumen dan literatur lain. Salah satu keunggulan dan perbedaan new media dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran adalah aktivitasnya. Kita ambil contoh. Saat ini, sebuah informasi
dibutuhkan oleh masyarakat merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat membutuhkan informasi baik itu tentang selebritas ataupun kepemerintahan seperti politik. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih update, masyarakat membutuhkan media yang lebih cepat memberikan informasinya seperti internet di new media. Dibandingkan dengan media cetak membutuhkan proses yang cukup lama untuk menyebarkan informasinya, termasuk mencetak seperti korannya atau majalahnya. Termasuk media penyiaran juga yang membutuhkan waktu untuk menyampaikan ke masyarakat karena harus melalui proses yang cukup rumit. New media bisa menyebarkan informasi yang cepat karena keterlibatan masyarakat itu sendiri yang menyebarkan informasi, tetapi tidak dengan media cetak atau media penyiaran yang melibatkan karyawannya atau pihaknya masing-masing, tidak dengan melibatkan masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai materi terkait media konvensional dan new media. Singkatnya, media konvensional merupakan media lama yang terdiri dari media cetak dan media penyiaran yang memiliki waktu update yang cukup lama dan bersifat satu arah. Sedangkan new media merupakan media baru berbasis teknologi digital yang penyampaian informasinya cepat dan bersifat dua arah. Nah, sobat YouTube bisa mencari di internet seperti Google Scholar atau informasi yang lebih dalam seperti di web yang lainnya. Di sana juga terdapat banyak jurnal yang berkaitan dengan media konvensional dan new media. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video saya walaupun mata saya agak seliweran gitu ya, dan kata-kata saya kurang jelas mungkin. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman sobat YouTube yang membutuhkan penjelasan dari materi ini. Jangan lupa saksikan terus video-video saya yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.